Oke, selamat sore teman-teman. Kemarin sempat banyak yang tanya juga terkait dengan estimasi biaya servis untuk kendaraan Sigra. Boleh, mungkin secara gamblangnya kita pasti tahu yang namanya servis berkala ya teman-teman. Jadi kalau servis berkala kelipatan 10.000 itu pasti akan sama seperti pekerjaan di 30.000, 50.000, 70.000 dan seterusnya, karena dia kelipatan 10.000. Kalau 20.000 berarti 20.000, 60.000, kemudian lanjut lagi di 100.000, kemudian 140.000 seperti itu. Kalau servis kelipatan 30.000 nggak ada karena dia kelipatan 10.000. Terus kalau yang servis kelipatan 40.000 itu berarti 40.000, 80.000, kemudian 120, 160 dan seterusnya. Jadi karena itu adalah puncak servisnya, servis besar gitu. Oke teman-teman, kemarin ada yang tanya untuk servis kelipatan 40.000 km, ya kan? Tentunya untuk kendaraan Sigra yang masih di bawah 3 tahun itu ada free jasa servis ya teman-teman. Jadi di sebelah sini, oke, di sebelah sini ini 596904 ini tentunya masih gratis ya teman-teman ya. Gitu. Kalau yang di 40.000, kalau yang di 80.000 sudah bayar, yaitu 500 ini. Oke. Sebelumnya saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gede yang sudah servis kendaraan Daihatsu Sigranya rutin banget. Sampai yang terakhir kemarin itu servis 130.000 km kalau nggak salah ya. Oke, kendaraan ini usianya sudah mencapai di 4 tahun. 4 tahun normalnya kendaraan 80.000 km, ini sampai 130.000. Jadi cepet banget teman-teman. Operasionalnya sangat tinggi sekali. Tapi beliau nggak pernah terlewat untuk servis berkalanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. Wes, ngapain lu? Lagi bikin intro. Buruan video. Udah mulai. Anu gua mana tadi? Sorry, gue pinjam bentar. Buruan, woi. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa subscribe karena subscribe itu nggak ada ruginya dan gratis. Oke, sekarang kita bahas di sini. Estimasi biaya servis 40.000 km. Oke, kita lihat di sini saja yang paling gampang. Kebetulan kita buka halaman 80.000. Kalau di 40.000 dan masih di bawah 3 tahun tadi ya, untuk 596 ini kan jasanya ya. Nah, jasanya di sini tentu saja dia masih gratis yang di titik ini ya, yang saya klik ini. Oke. Kemudian penggantian oli kompresor, ini adalah penggantian oli kompresor AC 385 belum termasuk PPN ya teman-teman. Spuring balancing per 10.000 km. Spuring penataan sudut roda depan, balancing balance antara pelek sama bannya atau kita nyebutnya balancing roda. Untuk kendala di sini karena yang kita bahas di aktual servis 80.000 km itu kaca drivernya sering macet naik turun di sini ya. Kemudian beban full bagian depan kendaraan terasa oleng. Itu lebih condong ke spuring balancing dan pengecekan ban ataupun kaki-kakinya. Remote kunci tidak bisa. Oke, ini biasanya dari faktor baterainya yang sudah mulai habis teman-teman. Oke, kaca driver sering macet untuk naik turun, itu juga dari faktor lifetime, biasanya umur dari namanya run door glass ya teman-teman ya. Itu ada karet untuk rel kaca naik turunnya. Oke, kita lanjut di sini. Oli mesinnya pakai Shell 5W30, ini oli rutin yang dipakai beliau. Jadi ini oli yang paling bagus speknya karena harganya juga lumayan. Oke, kita lanjut di sini. Untuk suku cadang yang diganti ada filter oli, harga 35.000 sampai sekarang masih sama. Kemudian filter udara mesin, di sini ada elemen spesial air cleaner ya. Terus kemudian cairan rem, ini minyak rem, butuh 2 botol Rp60.000. Kemudian di sini ada oli mesin Shell 5W30 3,5 liter. Ini kalau 609 berarti masih yang harga 173 berarti ya teman-teman ya. 170 ribuan. Kalau sekarang harganya sudah di 189 teman-teman. Gasket buat oli masih sama, sekarang pun sama Rp7.500.
Oke, kemudian di sini ada Daihatsu manual transmission fluid. Ini oli transaxle ya teman-teman. Jadi kalau pelipatan 40.000 km itu ada ganti oli transaxle juga di sini. Kemudian ada gasket buat transmisinya. Di sini ada throttle body dan intake cleaner. Ini untuk pembersih throttle body. Kalau zaman dulu kan karburator ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk Sigra yang dipakai sama Pak Gede ini masih diperlukan untuk pembersihan throttle body, karena memang kalau di Indonesia kan banyak sekali ya kondisi dari throttle body yang kotor diakibatkan karena polusi udara. Kalau di Jepang kemungkinan jarang. Kemudian di sini ada brake cleaner untuk pembersih rem. Jadi dia semprotan gitu teman-teman, biasanya untuk membersihkan sisa-sisa stempet yang sudah mengering atau yang sudah kotor, itu dibersihkan. Termasuk juga bekas amplasan itu juga dibersihkan, jadi benar-benar bersih dia. Bahan pembersih ini amplas. Kemudian ada grease ini dia stempetnya XM penetran. Kalau mungkin bapak ibu tahu WD, ya kan teman-teman tahu WD itu dia fungsinya sama seperti penetran ini, jadi pelumas engsel-engsel, terutama seperti engsel rem, kemudian engsel pintu, itu juga kita lumasi teman-teman pada saat servis berkala. Air aki, kalau sekarang harganya sudah 6.500 ya teman-teman ya. Kalau dulu masih 4.500 di sini. Terus kemudian ada peninggi berat jenis air, di sini ada Eco Radiator Treatment. Itu istilahnya untuk peninggi konsentrat anti karat air radiator, wiper fluid. Nah, bagi teman-teman yang ini sekarang masuk musim penghujan, ini sangat penting sekali karena dia akan berfungsi untuk membersihkan jamur kaca ya teman-teman ya. Tapi lebih condong bukan membersihkan sih, untuk menahan supaya jamur kaca tidak mudah timbul. Kalau membersihkan biasanya agak susah, harus ke salon kaca ya teman-teman ya. Terus kemudian ada pembersih injektornya 143. Kalau sekarang ini di harga sekitar 150.000 teman-teman. DHT Super Long Life Coolant, ini adalah air radiator yang dikuras, harganya masih sama sekarang 125. Jadi kalau misalnya di total servis 40.000 km, karena yang ditanyakan kan servis 40.000 km ya. Ini jasanya tadi 596, anggap aja sekitar 600-an. Jadi sekitar 2.100.000-an teman-teman, kurang lebih 2.100.000 itu adalah biaya servis kendaraan Sigra di kilometer 40.000. Nah kalau yang di 80.000 apakah sekarang jasanya masih sama di 596? Kebetulan masih sama. Jadi kalau di servis 80.000 km kan sudah tidak ada untuk free jasa servis. Jadi di sini ada biaya jasa checking 80.000. Oke, seperti biasa setiap bulannya setiap bengkel Astra Daihatsu atau mungkin dealer Daihatsu itu punya promonya masing-masing. Nah jangan lupa kalau misalnya sebelum servis teman-teman kami sarankan untuk lakukan booking dulu ya. Barangkali nanti akan ada promo-promo, karena biasanya kendaraan yang booking minimal kan H-1 ya, jadi maksimal untuk bookingnya itu H-1 untuk beberapa diskon ya teman-teman ya. Itu pokoknya kita sarankan untuk booking dulu supaya dapat diskon. Oke teman-teman, jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Nanti insya Allah kita akan jawab semua pertanyaannya dan kita akan lengkapi lagi estimasi untuk all kendaraan, terutama kendaraan Daihatsu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum berlangganan atau subscribe, mungkin pendatang baru gitu ya, jangan lupa untuk subscribe supaya saya pribadi lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi tentang servis dan juga rincian biaya yang lebih konkret lagi. Terima kasih, salam ilmu yang bermanfaat. Oke, selamat sore.